Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kalau sebentar kita ingin memulai ibadah raya pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari buat kehidupan kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang selalu punya rancangan terbaik buat hidup kami. Untuk itulah kami ada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan berkati jemaat yang ada dalam gedung gereja maupun yang menyaksikan secara online. Kiranya kami semua boleh terberkati dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dan kami semua boleh bersuka cita bersama-sama memuji dan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. For your mercy never fails me.
Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit, Engkau sudah naik ke surga demi menyelamatkan hidup kami. Untuk itulah sekarang kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, bersama saya katakan amin. Coba beri salam ke kanan kiri, katakan Allah sudah bangkit. Allah sudah bangkit. Allah sudah bangkit.
Puji Tuhan. Jadi hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya rasakan dari beberapa bulan lalu. Sebenarnya ingin kesaksiannya itu di doa malam Rabu pertama, cuma belum sempat. Akhirnya ya saya putuskan untuk kesaksian sekarang karena saya merasa saya itu benar-benar sangat diberkati dengan pertolongan Tuhan. Shalom semuanya. Jadi Fanny ini adalah mahasiswa semester 6 yang dimana bentar lagi itu kan mau lulus gitu, 1 tahun lagi. Jadi kalau di kampus itu kan nggak ada kewajiban untuk magang dan magangnya pun nggak dibayar gitu. Jadi Fanny kan pertimbangannya berat karena magang kalau di fakultas Fanny, di fakultas hukum itu kadang kalau ikut notaris atau lawyer, kalau harus ke pengadilan itu tuh bisa nunggu dari pagi sampai malam gitu. Ya Fanny banyak pertimbangan dan emang itu semester 6 belum bisa diambil sih. Tapi dari semester lalu itu Fanny kepikiran, ya Tuhan, apa bisa ya kalau saya tuh kerja gitu untuk ya saving money, kalau udah lulus biar punya pegangan gitu kan. Ya ada dikasih orang tua untuk uang jajan, cuma menurut saya itu kurang, kalau untuk sampai disimpan buat ke depan itu jumlahnya kayak kurang, sedangkan kebutuhan saat lulus itu kan juga ada untuk melamar pekerjaan dan lain-lain. Pergumulan itu tuh sudah 1 semester Fanny pergumulkan di semester 5. Fanny sambil cari-cari terus tapi kayak belum ada yang pas gitu. Akhirnya di semester 6 itu sebenarnya pas liburan juga belum dapat kerja Fanny itu. Ternyata tapi Fanny punya keyakinan besar, nggak mungkin lah semester ini nggak bisa dapat kerjaan, pasti dapat. Akhirnya Fanny setting jadwal kuliah itu semua kuliah pagi. Jadi siang itu sudah nganggur. Yang beberapa hari kebanyakan siang udah selesai. Setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu perkuliahan, akhirnya Fanny keterima kerja. Puji Tuhan, kalau makanya agak sibuk akhir-akhir ini itu karena Fanny itu punya kerjaan yang memotong waktu pas kerja, dan kalau sudah kerja itu nyiapin kerjaan juga. Tugas-tugas kuliah semester 6 ini banyak banget. Tapi ya puji Tuhan, rasanya pas Fanny terima gaji pertama tuh, di saat itu tuh Fanny masih ingat rekening Fanny tuh 0. Habis itu Fanny tunggu, ini sudah sebulan kok belum ditransfer gitu. Pas minggu lagi pengumuman, Fanny cek WA, ternyata sudah ditransfer. Ya ampun, itu rasanya kayak gimana banget. Pas di rekening lagi 0-0-nya itu, terus tiba-tiba kita dapat transferan. Rasanya itu pas dapat gaji pertama tuh seneng banget. Akhirnya mungkin pas itu agak hedon gitu ya. Pas gaji pertama langsung makan, terus beli ini itu. Akhirnya gaji pertama, kedua ludes gitu. Karena ada aja kebutuhan mepet-mepetnya itu. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya Fanny merasa lega karena di semester 5 itu benar-benar tiap hari itu dihantui pertanyaan, kapan aku bisa kerja, kapan aku punya penghasilan gitu. Di saat teman-teman lain itu ya kerjaannya macam-macam gitu kan buat anak kuliah. Puji Tuhan kalau akhirnya Fanny merasa bisa lega sekarang semenjak terima kerja. Satu pikiran itu sudah terkurangi gitu. Akhirnya sudah ada penghasilan dan bisa ditabung untuk ke depan. Walaupun sekarang akhirnya ya namanya juga aktivitas baru, akhirnya jadwal istirahat itu kurang. Tapi ya Fanny percaya kalau Fanny hari ini ada itu karena doa yang Fanny pergumulkan ke Tuhan beberapa bulan yang lalu. Fanny tetap bersyukur karena itu. Itu aja. Tuhan berkati. Mari Tante Penny boleh berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kau melalui hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami timbul kekuatannya ya Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh dan teguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan,
sungguh baik dan Kau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk berdoa dan untuk syukur. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di
kami tiba di rumah ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami ada seperti yang kami ada. Kalau kami masih bernafas, kami bisa berjalan ke rumah Tuhan, itu kasih karunia-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, itu karena kehormatan yang daripada-Mu, yang tidak semua orang dapat anugerah-Mu Tuhan. Saat yang indah kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi Ibu Pendeta Vera Dania Tuhan, sehingga hatimu boleh, curahan hatimu boleh Engkau tebarkan lewat firman-Mu pada jemaat tempat ini. Biarlah kami duduk diam seperti Maria, mendengar apa kata hatimu, apa kata firman Tuhan, sehingga menjadi rema, menjadi tuntunan, menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Roh Kudus supaya bekerja dan kami tidak mengizinkan kuasa lain selain dari kuasa Roh Kudus, sehingga ruangan ini dan ruangan hati kami, pikiran kami, hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Iya, hari ini setelah lama tidak berjumpa dengan Ibu Vera Dania, hari ini kita akan diberkati. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, saya beberapa gereja-gereja memberikan agenda pelayanan pada saya itu jadi 3 bulan sebelum tahun itu berakhir. Jadi saya waktu ditanya sama Bapak Gembala, saudara ya, Bu Vera, ada nggak agenda kosong di tahun ini yang pagi? Saya sampai mumet cari, karena ada yang pagi, cuman masalahnya saya siangnya itu ada di Trawas gitu. Jadi waduh, ini perjalanannya waduh nggak nutup, jadi saya pepet-pepetkan dengan yang kira-kira masih bisa. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, kalau kita ini masih diberi kesehatan, ya, dipercaya Tuhan untuk kita bisa beribadah, itu anugerah. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain Gusti Yesus. Amin. Saya bangga karena punya Tuhan. Tuhan yang selama ini tidak pernah membuat kita itu kecewa. Ya, kalau Bapak Ibu hidupnya sungguh-sungguh dengar-dengaran kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu pasti nyata. Hari ini Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati, di bulan yang lalu memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Nah, kematian Tuhan itu Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, dengan satu tujuan, agar saya dengan Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Sebab tanpa darahnya Tuhan Yesus, kita nggak mungkin benar di mata Allah. Amin. Bapak Ibu mau punya uang, sumbang gereja, mau kasih setiap orang yang lewat depan rumah, wah mau ngasih ini ngasih itu, tanpa dasar dari darah Yesus, itu semua tidak bisa membuat kita itu benar di mata Tuhan. Karena kebaikan kita ini tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Bahkan sampai perbuatan saleh loh. Bapak Ibu saleh, Bapak Ibu bilang, saya tidak pernah berhenti beribadah, tidak pernah berhenti berdoa. Ternyata hal-hal yang seperti itu juga tidak bisa membuat kita itu benar di mata Tuhan. Loh, kok bisa Bu Vera? Baca Alkitab. Tidak bisa. Yang bisa membuat kita selamat, dibenarkan di mata Tuhan, itu dasarnya harus darah Yesus. Nah, kenapa kita harus belajar tentang bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya,
Jangan suka dengar dongeng, setuju? Tapi pelajari firman supaya kita paham. Sebagai pengikut Kristus ini, kita ini harus bagaimana? Nah, kalau sudah dikasih pondasi yang kuat oleh Tuhan, Tuhan bayangkan Bapak Ibu ya, Yesus itu datang ke dunia dari seorang yang betul-betul mulia, agung, lalu menjelma menjadi manusia yang bisa dikatakan tidak terhormat. Tidak terhormat. Seandainya Yesus betul-betul sebagai raja-raja yang kelihatan mungkin punya kerajaan, punya apa, mungkin Bapak Ibu, ada beberapa mungkin negara-negara sampai saat ini mungkin bisa berkata ya Yesus adalah Tuhan. Tapi kenyataannya masih banyak manusia yang belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Sampai bangsanya sendiri tuh, sampai Tuhan bilang kalau aku nih datang kembali ke kampung halaman belum tentu diterima. Mereka bilang gini, loh, arek tukang kayu, bayangin, mosok arek tukang kayu, mosok dia itu yang diutus Allah. Aduh saudara, ini sesuatu fenomena yang perlu kita pelajari dengan baik. Ya, sekali lagi, iblis dengan berjuang berusaha untuk betul-betul kita tidak fokus dengan pengorbanan Yesus. Ini pokoknya Kristen, tapi ojo terlalu bingung lah dengan keselamatan, ojo terlalu bingung dengan darah anak domba Allah. Yang pasti kamu enak, wah ya, kamu ini nyaman di dunia ini. Nah ini celaka Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan ini nanti di satu saat dinubuatkan bukan orang yang berseru apa? Tuhan. Ini kan berarti mereka yang percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin kalau nggak percaya sama Tuhan berseru, betul? Tapi kenapa sampai akhirnya? Nah itu pernyataannya bilang begitu. Tapi yang selamat adalah mereka yang menjadi pelaku firman. Nah, apa firman ini? Perhatikan, firman itu sudah menjelma menjadi manusia. Dan kita harus paham dengan baik tentang hal ini. Ayo sama-sama ya, kita akan lihat dulu dalam suratan Roma pasal yang ketiga. Dalam suratan Roma pasal yang ketiga, mulai dari ayatnya yang ke-25. Roma pasal yang ketiga ayat 25, kita akan coba membahas pemahaman ayat ini dengan baik ya. Saya berjuang untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu dengan cukup sederhana agar Bapak Ibu bisa paham ini dengan baik. Mari kita coba perhatikan ya, di dalam suratan Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26. Yang siap diberkati katakan amin. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama ya Bapak Ibu. Kita akan baca ayat ini, jangan terlalu cepat Bapak Ibu, pelan. Bersama-sama kita akan baca dua ayat ini karena ini penting sekali untuk kita pahami. Pada hitungan ketiga kita akan baca ya, Roma 3 mulai dari ayat 25 sampai 26. 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Mungkin Bapak Ibu kalau baca sampai sini, oh iki. Nah, coba baca lagi 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata. Sekali lagi dengan begitu tegas ya. Katakan ini mulai dari bahwa ia benar. 2, 3. Bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Silakan duduk. Banyak sekali ayat-ayat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang seharusnya itu dipelajari, dipahami dengan baik. Ya, ini kalau saudara nggak belajar dengan baik agak membingungkan. Kadang-kadang kita kalau sudah bingung,
dilematin, udah pokoknya aku percaya Tuhan Yesus itu mati bagi aku. Loh, sebentar, kita harus pahami ini dengan begitu serius, harus memahaminya dengan kebenaran. Nah Bapak Ibu perhatikan, saya baca ya mulai dari ayat 25. Coba perhatikan, bilang begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan apa? Pendamaian. Karena iman. Perhatikan. Jadi ayat ini mau kasih tahu sama saya dengan Bapak Ibu. Ingat nih, di dunia ini ada yang harus Bapak Ibu pahami. Di mana waktu Tuhan itu menjelma menjadi manusia, ada satu yang Tuhan sedang kerjakan, mendamaikan. Perhatikan. Berarti ada hubungan yang retak. Betul? Kenapa harus didamaikan? Ini hubungan ini. Loh, hubungan sopo? Bapak Ibu harus pahami. Antara Allah dengan manusia ciptaannya. Makanya kenapa saya dari awal bilang begini, kita mau berbuat saleh, kita mau melakukan hubungan udah retak, gitu loh. Saya perhatikan, saya pernah menangani pasangan suami istri. Si istri udah kecewa berat, si istri udah gak ada rasa cinta karena terluka. Tapi si suami meremehkan. Apa yang terjadi? Wah, suami pikir, istriku paling cuma dikasih duit pasti bisa. Pokoknya aku kasih rumah yang besar, dikasih duit. Ini si laki ini gak ngerti. Kalau hubungan sudah retak, bukan mikir dulu beri ini beri itu, pulihkan dulu hubungannya. Amin. Nah, ini manusia, gereja-gereja, ya seluruh manusia dari berbagai kepercayaan ini harus paham. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu sudah retak. Saudara, kita mau pakai kekuatan kita. Oh, Allah itu kan senang kesalehan ya. Saya coba berbuat saleh. No, gak bisa. Hubungan dulu harus dipulihkan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau saudara kecewa dan terluka, ini kita kan diciptakan segambar dengan Allah, betul? Coba kita renung. Gak usah kita bicara Allah dulu, bicara kita. Kalau saudara sudah dikecewakan, apalagi mengecewakannya itu sampai nusuk, sampai benar-benar rasanya jadi trauma. Coba Bapak Ibu, saya tuh sampai mikir gini, Allah itu menciptakan seluruh yang ada di dalam kehidupan, termasuk malaikat, betul? Semua itu Allah yang mengadakan. Moro-moro ada malaikat yang benar-benar gak tahu diri, dan itu saking ngamuknya. Saudara harus paham ini. Ini kan kondisi kerajaan surga yang penuh damai, penuh sejahtera. Saudara, kalau kita baca selidiki firman Tuhan, moro-moro, ada satu kejadian yang bisa membuat, mungkin kalau terjadinya sekarang viral itu, saudara. Ya, ada seorang yang sangat dipercaya oleh Allah, dilemparkan oleh Allah, ya betul-betul dibuang oleh Allah. Kalau sudah dibuang, itu artinya marahnya nemen atau biasa-biasa? Nemen. Jadi itu Allah sudah gak suka. Sampai Alkitab tuh berkali-kali mencatat, jangan sampai kita sombong, karena Allah benci kesombongan. Satu kali Allah menciptakan manusia. Jadi ini Allah sudah dengan iblis tuh sudah, ya wis kamu sendiri udah. Gak taunya Allah menciptakan manusia dengan sungguh sangat baik, segambar dengan, maksudnya gini, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Itu artinya apa? Berarti hatinya Tuhan itu ada di situ. Setuju?
saudara apa yang ada itu saudara ukir di dalam buatannya saudara itu. Kalau saudara menciptakan sesuatu sampai itu mirip, bukan mirip, maksudnya gini, sampai orang itu mikir begini, iki kalau lihat ciptaan ini inget ya, orang yang pinter bikin ini kayaknya coba tanya, gak taunya bener, ciptanya dia. Berarti ada sesuatu yang ada di hatinya tuh dicurahkan melalui ciptaannya, betul? Paham Bapak Ibu? Jadi saudara bisa bayangkan sesuatu yang itu hati Tuhan, gak taunya dia lebih denger-dengeran sama musuhnya Allah. Saudara, satu kali ketika saudara punya anak, saudara ada komunitas yang membenci saudara, sampai saudara harus berjuang merangkak, gak taunya anak saudara sendiri pro dengan orang yang sudah menghancurkan hidup saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sakit gak saudara? Kecewa gak Bapak Ibu? Coba renungkan tentang Allah. Udah retak itu hubungan saudara. Saudara mau buat apapun, Allah udah kecewa, betul? Ya, orang tua mana sangat tersakiti ketika anak itu betul-betul memperlakukannya dengan tidak baik, seperti musuhnya. Bayangin, kecewa itu saudara. Nah udah gitu, hubungan belum diselesaikan, belum dibereskan, moro-moro kasih anak, kasih papa mah suka uang, tak kasih uang, belum tentu mau terima, betul? Meskipun itu kesukaannya. Oh si papa itu suka ini nasi goreng, kok bikin nasi goreng ternyata kasih, belum tentu. Karena yang rusak, yang bapak itu cari bukan apa yang dia inginkan, yang menjadi, tetapi yang dicari adalah bagaimana supaya dia bisa melihat anaknya itu di dalam kondisi yang dipulihkan. Amin. Wis bener gak bisa bertobat gak anakku ini? Nah Bapak Ibu, jadi itulah saudara harus paham, darah anak domba Allah itu membuat hubungan kita dengan Allah didamaikan. Coba kita teliti kata perdamaian. Bapak Ibu lihat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Sama-sama dengan saya katakan perdamaian. Ya, kata perdamaian Bapak Ibu dalam bahasa asli ditulisnya hilasterion. Hilasterion. Sama-sama katakan dengan saya 2, 3. Hilasterion. Itu Bapak Ibu harus paham. Jadi perdamaian itu dalam bahasa asli, dalam bahasa Gerikanya itu ditulisnya hilasterion. Apa maksudnya? Ini adalah hal yang dilakukan oleh Tuhan kita untuk saya dengan Bapak Ibu. Saudara perhatikan, hilasterion saya ambil ada 2 pengertian besar. Yang pertama Bapak Ibu, hilasterion itu artinya adalah meredakan murka karena dosa. Ayatnya di mana? Hilasterion ini dijelaskan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Hilasterion ini dijelaskan dengan detail ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu lihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka apa saudara? Menyesal Tuhan. Nah, perhatikan kata menyesal. Aktif dalam bahasa Ibrani, kata menyesalah itu ditulisnya najam. Najam itu artinya Bapak Ibu bernapas sampai kesel gitu. Gitu. Itu bayangkan ya, saudara bisa menggambarkan ketika Allah melihat kejahatan, ketika Allah berhadapan dengan manusia yang hatinya itu sudah condongnya mengeluarkan kejahatan. Saudara dengan Allah itu bisa itu orang kalau ngamuk gitu Bapak Ibu ya, itu mendem Bapak Ibu. Lalu saudara perhatikan di Kolose 1 ayat 22 sekarang. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, kata dari yang dimaksud dengan
hilasterios itu kan meredakan murka. Nah, saya mau lihatkan murka yang seperti apa. Ya itu tuh tadi yang di Kejadian itu. Allah marah, netral. Itu kayak orang tuh geram, Bapak Ibu. Lalu saudara perhatikan, di sini katakan meredakan murka. Nah, meredakan murka dengan cara apa? Saudara lihat di dalam Kolose 1 ayat 22. Jadi ini pelajaran yang penting yang Bapak Ibu perlu pahami. Kolose 1 ayat 22 kata yang dimaksud dengan perdamaian di sini, ya. Ini dikatakan seperti ini. Sekarang diperdamaikannya. Jadi Allah yang tadinya ngamuk di manusia, kok jahat di manusia itu. Nah, di Kolose 1 ayat 22 nubuatan di para rasul menyingkapkan sikap Allah, diperdamaikannya di dalam apa? Tubuh jasmani Kristus. Dengar. Jangan sekali-kali Bapak Ibu membukakan telinga saudara dan pengertian saudara kalau Yesus itu bukan Tuhan. Hati-hati. Karena ini sebuah ketetapan. Amin. Kalau ada orang bilang begini, Bapak Yesus gak mati, masa Allahmu itu manusia, dengan baik-baik diperdamaikan dalam tubuh siapa? Jasmani. Ini Allah kita, dia menjelma menjadi siapa? Manusia. Saudara harus yakin ini ketetapan Allah. Ada pengajaran banyak yang bilang, gak mungkin Yesus bisa sembahyang, itu bukan Yesus. Hati-hati, baca firman Tuhan, pelajari dengan baik. Lalu dikatakan diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya. Pak, Bu, dengar. Allah menjelma menjadi manusia, mau nolong saya dengan saudara. Inilah bentuk keadilan Allah. Dia korbankan semuanya. Dia sampai betul-betul sampai di titik terendah sebagai manusia. Manusia kalau sudah mati udah gak ada ceritanya, betul? Itu titik terendah Allah beri kepada saya dengan saudara. Perhatikan, lalu dikatakan menempatkan kamu untuk apa katanya? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang paling penting. Tolong Bapak Ibu pahami, tolong renungkan, sehingga saudara pahami ini dengan jelas. Sekali lagi, manusia pada dasarnya hubungannya sudah gak beres dengan Tuhan. Yang paham katakan amin. Tapi karena Tuhan itu adil. Saudara paham adil? Keadilan itu adalah sikap Allah yang menyatakan kepada kita bahwa Dia tetap Sang Pencipta. Amin. Saya kemarin mengikuti parenting dari kampus di mana anak saya kuliah. Ada satu pernyataan dari moderator dan cukup mengena di hati saya. Dia bilang begini, kalau kita orang tua sampai kapanpun, dalam kondisi apapun anak kita, kita tetap orang Tuhan. Dia menjelaskan, meskipun mungkin anaknya salah, meskipun mungkin anaknya melukai, mengecewakan, dia tetap orang Tuhan. Ini yang saudara harus paham. Keadilan Allah itu menyatakan Allah tetaplah Sang Pencipta. Allah akan berjuang. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada orang begini, sampai kamu mau jauh, mau lari dari Tuhan sampai kapan? Tuhan akan kejar kamu selama kamu masih bernapas. Tuhan yang mengejar saya dengan saudara. Alkitab katakan bukan kita yang memilih Tuhan dan mencari Tuhan, betul? Tapi Tuhan yang memilih saya dengan saudara.
Tapi saudara harus paham dengan cara bagaimana Allah mengejar kita dan membenarkan saya dengan saudara. Caranya tidak main-main, Bapak Ibu. Dia harus mengorbankan segalanya. Dia lakukan itu karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi saya dengan saudara. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan mau saudara benar. Di mata Tuhan, Tuhan tahu saudara orangnya tukang bersungut, saudara tidak ada kejujuran, Tuhan tahu. Tapi keadilannya Tuhan sampai dikatakan begini. Coba sudah bisa gambarkan, dia mengorbankan anaknya yang itu sebenarnya, coba Bapak Ibu renung dulu. Kenapa pengorbanan Tuhan digambarkan seperti mengorbankan anaknya yang tunggal? Ada Bapak Ibu yang punya anak tunggal? Anak saya tunggal. Kalau saya suruh anak saya kasihkan orang, saya dengan mungkin saya akan bilang begini, kalau kamu mau lakukan apa dengan anak saya, langkahi dulu mayat saya. Bapak Ibu paham? Artinya apa? Tidak mudah anak tunggal itu diberikan. Yang setuju katakan amin. Makanya kenapa orang tua yang punya anak tunggal, saya dengan suami saya tidak pernah jemu-jemu kasih tahu anak. Kalau kamu cari pendamping hidup, dengar, Papa sayang kamu, Mama sayang kamu. Dari kecil kami beri yang terbaik buat kamu. Cari suami yang mengasihi kamu. Bayangin saudara, bayangin Bapak Ibu. Saya sangat yakin kalau sampai Tuhan bilang, aku korbankan anakku yang tahu, itu tandanya apa? Pengertiannya apa? Betapa besar tresnonya Gusti abe saudara. Tolong bilang kanan kiri, kamu dicintai Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Lihat, saya kemarin baru melayani generasi muda. Beberapa hari yang lalu, saya sempat bilang sama mereka, siapa di sini yang bingung dengan jodoh? Mereka mulai ketawa. Saya baca ayatnya. Allah bilang begini, tidak baik Adam itu seorang. Siapa yang punya inisiatif? Allah. Allah lihat, udah api yo kamu sendirian. Ya wes, aku Alkitab bilang jelas akan memberikan seorang penolong. Saya bilang sama anak-anak muda, nggak usah bingung dengan jodoh, karena Allah yang akan memberikannya kepadamu. Dan kalau jodoh itu dari Tuhan, pasti yang terbaik. Terus anak muda, terus tante kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Kamu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupmu harus cocok dengan Tuhan. Gak usah atur Tuhan. Gak usah bilang, aduh saya sudah kepala 3 belum punya jodoh, kepala 4 kayak kepala 5 kayak. Sudah tahu gak? Allah itu lebih bijak dari kita sebagai orang tua di muka bumi ini. Amin. Saya tidak akan pernah sekali-kali memberikan anak saya pada atau menikahkan anak saya kalau anak saya belum siap. Daripada ditampar oleh anak orang, lebih baik dia ada di dalam genggaman tangan saya. Saya bilang, kalau kamu, saya cuma bilang sama anak saya, dia kebetulan perempuan, saya bilang begini, nggak usah bingung. Kamu sudah bisa bertanggung jawab, tubuhmu sudah kuat untuk bisa melahirkan generasi. Kamu udah punya karakter yang baik untuk bisa mendampingi seorang laki-laki. Nggak usah bingung, nak. Tepat pada waktunya Tuhan akan kirim yang terbaik. Ini kalau kita ngerti betapa besar cinta Tuhan. Jadi perdamaian di sini, Bapak Ibu, ini memperlihatkan kepada kita betapa sebenarnya Allah itu geram, udah ngamuk, tapi akhirnya oleh darah itu kita jadi dipersatukan kembali. Hati Allah jadi lembut meneh, Allah ingat meneh, tapi itu tetap harus ada yang namanya darah.
darah. Korban Tuhan kita, bukan pengorbanan saudara. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang Kristen jalani hidup ini stres, bilang kanan kiri, belajar Alkitab, gitu loh. Karena seharusnya jadi anak Tuhan itu harus penuh dengan suka. Kenapa? Karena hubungan kita sudah diberesin. Dan itu bukan karena kekuatan saudara. Kita udah diperdamaikan. Jadi waktu saudara itu memperingati kemarin Paskah, seharusnya diperingati dengan gegap gempita dan ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur. Karena apa? Damai. Coba ya. Ini kalau saya belum menikah mungkin bingung, tapi yang sudah menikah pasti punya pengalaman sama dengan saya. Kalau saya berantem, kalau saya ada clash gitu kan, ini kalau satu kali hubungan itu diperdamaikan saudara, itu jadi lebih manis beneran. Ya, jadi kalau hubungan kepengen damai, kadang-kadang ada saatnya saudara harus cekcok dulu mungkin ya, ya ada gitu juga kali. Cuma di mana-mana yang namanya didamaikan jadi lebih baik. Lebih baik. Yang tadinya nggak pernah bilang cantik, kemarin bungamu, setelah damai jadi bilang cantik. Nah, itu kenapa? Karena hubungannya dipulihkan. Saya percaya Bapak Ibu hari ini, saya sangat yakin Tuhan mau saudara paham tentang apa yang dimaksud dengan perdamaian. Tuhan sangat mengasihi saya dengan saudara. Nah, kata perdamaian yang ditulis dengan kata hilasterion ini, Bapak Ibu, itu yang kedua selain dikatakan sebagai memadamkan, meredakan murka ya dari dosa. Yang kedua itu agak lucu, agak unik. Pengertiannya adalah penutup bahtera. Jadi hilasterion yang diterjemahkan dalam Alkitab kita perdamaian itu arti yang lainnya penutup bahtera. Loh, apa ini? Coba Bapak Ibu saya ajak saudara di Kejadian 7 ayat 16. Perhatikan Kejadian 7 ayat 16. Nah, kata-kata penutup bahtera itu ada di ayat ini. Saudara perhatikan. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu baca sama-sama 2-3. Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Saudara, saya ingin saya gambarkan gini. Sebelum kejadian bencana alam yang besar, itu Tuhan menetapkan binatang-binatang itu masuk semua. Sampai di bahtera, Alkitab mencatat yang menutup pintu itu tangan siapa? Tangan Allah. Akan senang jadi anak Tuhan. Loh, itu semua Tuhan yang lakukan. Semua Tuhan. Cuma masalahnya kalau orang Kristen nggak disingkapkan kebenaran, akhirnya dia bingung sendiri, dia susah sendiri. Karena apa? Di otak, di pikirannya ini sudah nggak ada pengertian yang benar. Bayangin, dipisahkan oleh Allah. Artinya apa? Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dibuat berbeda. Bayangin, Tuhan bilang begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan apa? Padang rumput. Artinya apa? Ini bicara kehidupan. Pintu ditutup kalau ada bencana. Pintu dibuka setelah bencana itu reda dan ada yang namanya padang rumput. Bicara apa ini? Kehidupan. Sampai di sini dulu. Siapa saudara yang bersyukur jadi pengikut Tuhan Yesus? Bapak Ibu, firman ini memerdekakan kita. Di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara terlalu banyak khawatir, beberapa kali ayat-ayat firman Tuhan selalu, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau cuma bilang jangan mencuri, jangan membunuh, itu sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen, yang namanya Kristen
Tapi kebanyakannya takut dan khawatir. Makanya firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Saudara bicara hari ini jangan bilang gini, Tuhan tolong saya Tuhan. Saudara berdoa dari A sampai Z, Tuhan Yesus ini. Aku tutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Didengar itu doa saudara oleh Tuhan. Saudara mau bicara apapun didengar oleh Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan sampai saudara disesatkan oleh banyak pengajaran. Amin. Yesus adalah jalan keselamatan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Dan kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita dipisahkan, dibedakan. Ada pintu yang benar-benar mengontrol hidup saya dengan saudara. Sampai Tuhan bilang begini kan, kalau pintu sudah dibuka, atau pintu mungkin Tuhan bilang itu sudah jadi bagianmu, pertolongan Tuhan sudah jadi bagianmu, gak akan ada satupun orang yang bisa menunggu. Artinya apa? Kalau Tuhan, saudara sudah ada di pihak Tuhan, manusia mana yang sejahat apapun ingin merusak hidup saudara, mereka akan berhadapan dengan tangan Allah. Amin. Jadi saudara gak usah bingung. Percaya, hadapi hari-hari saudara dengan berkata, di dalam Tuhan pasti ada kehidupan. Saudara harus yakin itu. Jadi Bapak Ibu, firman ini memberikan kepada kita pengertian, bersama dengan Tuhan pasti ada masa depan. Makanya sudah gak usah bingung, akan ada banyak orang yang bersaksi bahwa di balik semua apa yang dia rindukan, ya seperti Cece tadi, ya dia pengen pekerjaan sepertinya, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Semua Tuhan lakukan. Masalahnya kita ini terlalu serakah. Nah itu dia. Orang gak bisa bersyukur karena apa? Terlalu serakah. Udah pengen satu, setelah itu diterima, bukannya ucap syukur, pengen dua. Bilang kanan kiri, tobat. Awal sama Tuhan minta, Tuhan saya mau minta sehat. Sehat udah dikasih. Gak cukup sehat Tuhan, saya pengen mobil. Itu dia. Bersyukur dulu dengan permintaan pertama yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kadang-kadang apa yang saudara gak minta Tuhan berikan, dan itu adalah yang terbaik. Siapa yang pagi ini saudara bangun tidur, maaf ya, dari tadi bangun tidur sampai sekarang yang sudah bisa buang angin, udah pernah bersyukur gak sama Tuhan? Loh, jangan dulu, mampu, ini mampu, tar dulu. Saudara tahu, saya mendoakan ada jemaat yang maaf, gak bisa. Terus saudara, perut yang besar, biru, bengkak. Ya cuma gitu tuh lah. Saya doakan tumpang brong. Tapi dia, terima kasih Bu Vera. Ya, Anda senang, saya senang. Tapi saya mau bilang, itu sesuatu yang sama Tuhan itu ditata sedemikian rupa. Saudara pernah gak bangun pagi-pagi masih bisa gerak tangannya, bersyukur? Amin. Bayangkan apa yang gak pernah saudara pikirkan, hal kecil seperti itu Tuhan sediakan bagi saudara. Apalagi yang saudara mungkin itu menjadi, aduh Tuhan itu ada di hatiku. Baca dong firman Tuhan. Aduh Bapak Ibu, Tuhan kita itu penuh dengan cinta. Makanya dikatakan Allah itu kan kasih. Ya, inilah yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi saudara, kalau saudara berkata aku pengen hidup benar, dengan cara seperti apa kita bisa hidup benar? Saudara harus melekat kepada Tuhan. Tapi saudara, saya ingin tutup firman Tuhan ini dengan satu pengertian. Coba kembali kita Roma 3 ayat 26. Di Roma 3 ayat 26 tadi dikatakan begini, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Bicara keadilan adalah kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong kita dengan sempurna. Amin. Dan dikatakan begini, supaya nyata. Lihat, nyatanya apa? Jadi ini supaya nyata itu benar-benar
semua dunia, semua manusia, mata itu akan lihat. Nyata nih. Amin. Bukan fata morgana, nyata ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Dia benar. Nanti semua mulut di muka bumi ini akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara yang sudah diberi kesempatan sekarang, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus, pegang itu kuat-kuat. Amin. Karena satu kali jangan nyesel loh. Kalau saudara main-main dengan iman saudara, hanya gara-gara beras 25 kilo saudara tukar itu Yesus. Ya, sekarang lagi populer ada lagu, jangan jual Yesus. Betul. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus. Karena satu saat semua makhluk di muka bumi ini akan mengaku Dia anak Allah. Ini nyata. Ini sudah, kalau sudah belajar ayat ini, keadilan Allah apa? Nanti akan nyata. Itu benar-benar terbukti. Nah, bahwa Ia benar dan juga, nah ini Bapak Ibu, dan juga kebenarannya membenarkan orang yang percaya. Jadi kalau saudara mau hidup benar, caranya bagaimana? Saudara harus percaya. Terus saya mau bilang, siapa yang bisa mengerjakan atau siapa yang bisa membuat mulut kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa saudara? Kuasa dari Roh. Kan ayatnya jelas sekali. Nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan kata, aku akan memberi seorang penolong. Ini satu paket. Ini tidak bisa dipisah. Kalau saudara percaya pada pengorbanan Yesus, darahnya yang kudus membenarkan saya, maka saudara akhirnya saudara juga harus menerima kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dikatakan dengan jelas akan memimpin kita pada segala kebenaran. Kalau sampai gereja menolak kuasa Roh Kudus, ngeri. Karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membuka dan memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah hal yang sangat penting untuk kita terima. Karena Yesus mati supaya kita benar. Amin. Dan selama kita hidup, kebenaran itu harus dilihat, dinyatakan. Dengan cara bagaimana? Saudara harus dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah mereka yang hidupnya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu kita orang karismatik ya. Kalau saudara berdoa, minta setiap kali saudara mengawali hari, saudara ucapkan di dalam doa, Roh Kudus, peganglah tanganku. Amin. Kan itu janji Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberi seorang penolong. Jangan sia-siakan, jangan sepelekan. Roh Kudus itu penting Bapak Ibu, karena itu akan membuat kita benar. Bagaimana Tuhan akan menilai ini manusia ini milik Tuhan atau bukan, ini manusia layak apa enggak? Alkitab dengan jelas mencatat. Maka setiap orang percaya akan dimeteraikan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Tuhan akan lihat, ini mana nih? Ini mana nih manusia-manusia yang benar-benar sungguh-sungguh dengan pribadi Tuhan? Adalah mereka yang ada tanda. Nah, ini diterjemahkannya aneh-aneh. Tanda di dahi, tanda di tangan. Oh, saudara perhatikan ini pengajaran yang sangat penting. Tanda di dahi, bagaimana ketika Roh Kudus mengendalikan saudara, pikiran saudara akan ada di dalam pikirannya Allah. Amin. Karena Roh Kudus akan tanda di tangan. Kalau saudara dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Perbuatan saudara, tindakan saudara itu pun akan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Meterai itu yang akan memerdekakan saya dengan saudara, bukan karena kuat dan gagah kita. Semuanya Tuhan yang sudah tetapkan. Jadi saudara tolong bantu saya khotbah di akhir ini,
bilang kanan kiri, bilang gini, sing deket be Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang hamba-hambanya, para pemain musik, mari tampil ke muka. Saya berharap firman ini dapat saudara pahami. Amin. Jangan kita memperingati hari-hari besar kita tanpa pengertian yang benar. Bersyukurlah, bersukacitalah, dan jangan abaikan apa yang sudah menjadi ketetapannya Tuhan. Nanti ketika saudara memperingati kenaikan Tuhan, lalu berapa puluh hari kemudian kita pun akan memperingati hari Pantekosta, di mana Roh Kudus, penolong, itu akan menyertai saya dengan saudara. Saudara tahu kalau saya mengingat tentang pribadi Roh Kudus, kalau saya sudah nyebut Roh Kudus, apa yang terbersit dalam pikiran saya ketika saya belajar Alkitab? Dia Allah yang sangat peduli. Sampai Tuhan itu mikir kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu yang namanya seorang penolong. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia peduli. Sampai mikirin, sampai dia kirim seorang penolong. Jangan sia-siakan apa yang dikirim Tuhan buat kita. Itu adalah perwakilannya Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan menuntun kita pada segala kebenaran. Katakan di hadapan Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap waktu ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, saya nanti akan melepaskan berkat untuk Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu betul-betul dikuatkan oleh Tuhan ya. Kita sedang memasuki dunia yang sulit, tapi percaya Roh Kudus akan menolong saya dengan saudara. Naikkan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, itulah dapur yang setia hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Pusing, jangan bingung saudara harus lakukan apa. Kalau saudaramu benar, melekat, berjalanlah bersama dengan penolong yang Tuhan beri. Setiap kali saudara melangkah menjalani hari-hari saudara, undang Roh Kudus. Ingat,
Tuhan kata, aku akan memberi seorang penolong. Dan saudara tahu, ketika Roh Kudus itu bekerja dalam diri saudara, yang akan terjadi, hidup saudara pasti memuliakan Tuhan Yesus. Hidup saudara pasti jadi saksi Kristus. Itu kalau saudara hidup di dalam kedaulatannya Roh Kudus. Hari ini saya berdoa supaya semua saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara angkat kedua tangan saudara. Alkitab dengan jelas katakan, jika engkau meminta roti, masakah Tuhan memberikan batu? Saudara tahu ayat itu bicara apa? Ayat itu ingin berkata, mintalah Roh Kudus, minta Roh Kudus. Lalu Tuhan gambarkan, tidak mungkin Tuhan tidak kasih Roh Kudus itu. Kalau saudara minta Roh Kudus, tidak mungkin Tuhan kasih roh jahat. Artinya di mana Tuhan gambarkan, kalau engkau minta roti, tidak mungkin aku kasih batu. Tidak mungkin. Bapa yang baik, hari ini Tuhan, biarkan Roh Kudus itu terus memperbaharui kami, segarkan kami. Saya mau saudara semua yang ada di tempat ini, saudara panggil Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, makasih Roh Kudus. Sudah berapa jauh, sudah berapa lama saudara tidak bergaul dengan Roh Kudus. Dia Roh yang suci, Dia lembut, Dia manis, Dia rindu menjadi sahabat saudara. Dia ingin bergaul dengan saudara. Dia penolong yang baik. Dia akan ajari kita cara berdoa yang benar. Dia akan menuntun kita ke segala hal yang benar di mata Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Biarkan roh itu Tuhan, rohmu yang kudus, yang kau janjikan sebagai seorang penolong bagi kami, itu membuat kami menjadi gereja yang kuat, gereja yang tahu akan kebenaran. Kami percaya Roh Kudus, Engkau pun yang akan menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang tidak hidup dalam kegelapan, tapi kami ada di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, peganglah tanganku Roh Kudus, hambamu melepaskan bersama dalam Bye.
firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami. Berkati Ibu Vera Daniel yang melanjutkan pelayanannya Tuhan di tempat lain. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan Bu Vera dan suami Bapak Daniel. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dan jemaat tempat ini juga Tuhan beri berhasil. Jemaat tempat ini Tuhan beri menang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Silakan channel untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami berkasih sayang mendengarkan firman ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap teman-teman kami yang memberi, dan kiranya Engkau memberikan berkat yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ada yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Saudara
berlipat kali ganda. Saya undang hambanya yang menyampaikan pengumuman, Bapak Kati. Tuhan, shalom. Haleluya, semua diberkati firman Tuhan. Haleluya, saya juga diberkati, kita semua semakin mantap ya. Haleluya. Ibu Farah segera melayani di tempat lain, di situ aja, jadi cepat-cepat meninggalkan kita, tapi sudah memberikan berkat kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pengumuman sepanjang minggu, hari Jumat nanti kita akan berkumpul dalam persekutuan doa dan juga doa malam bersama 7:30 malam di tempat ini. Hari Sabtu latihan, dan hari Minggu kita kembali untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memberi diri memuji dan meninggikan namanya ya, di nama Tuhan. Dan hari ini juga adalah hari yang istimewa karena bukan kebetulan, bertepatan hari ini itu Ibu Pendeta Muda Erna berulang tahun, yang ke-17. Jadi nanti Bapak Ibu saudara sekalian jangan pulang dulu karena diberikan sedikit makan bersama gitu ya. Kita nantikan, jadi selesai ibadah tetap tunggu sebentar ya. Demikian juga nanti untuk tim PAW setelahnya juga kumpul sebentar, kita mau ngomong-ngomong ya. Jangan Tuhan di pengumuman ada lagi Pak, mana? Oh iya, puji Tuhan, kita juga masih ada Ibu Esther dan Yolanda yang setia juga beribadah bersama kita. Jadi Jumat kemarin ikut doa malam ya, puji Tuhan. Dan Pak Yosua yang sampai bersama dengan kita, puji Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan pasti memberkati semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, puji Tuhan yang berkati. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri, kita pujikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
karena sekarang Tuhan kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Kau yang memberkati Tuhan jemaat tempat ini, apapun kebutuhan mereka, biarlah kami semua menang atas segala masalah kami, menang atas segala sakit kami, menang atas segala kesusahan kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami boleh beribadah, hari ini kami boleh menerima firman Tuhan, hari ini Tuhan kami diberi kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya. Biarlah Tuhan memberikan kenyamanan, berikan keamanan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Biarlah dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI Polri, Tuhan boleh bekerja dengan baik untuk mencegah segala macam hal yang tidak baik. Dan juga kami boleh hidup Tuhan dengan alam demokrasi ini, dengan toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk yang mungkin masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, dan Tuhan yang bekerja, Tuhan memberikan karir yang terus naik dan terus naik, yang berusaha juga omset naik dan terus omset naik. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tim PAW yang bertugas hari ini, jadilah mereka Tuhan perhitungkan, memberi kekuatan, beri berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Kau yang memberkati terus gedung gereja ini, Tuhan yang beracara, kami menyerahkan tangan-Mu, terus juga setiap program gereja, setiap pengurus yang melayani Tuhan, mereka bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan. Dan jemaat pun Tuhan, setiap jemaat adalah hamba Tuhan, sehingga Tuhan setiap kami boleh berdoa, setiap kami boleh bersyukur, setiap kami boleh menikmati anugerah yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam-Nya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat, setiap kami orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan duduk dulu. Baca-Nya sehat badannya, beri menyanyi dalam Tuhan, di dalam Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, tepat hari ini Ibu kita Kartini, Ibu Pendeta Muda Kak Erna berulang tahun. Iya, sebelum ini nanti lilinnya habis ini ditiup dulu supaya tidak melekat. Mungkin bisa mereka doa dulu. Make a wish, Big wish. Iya, tiup lilin. Iya, mungkin ada kata-kata ucapan syukur dari Ibu Pendeta Erna kepada Tuhan yang memasuki
umur 18 tahun. Ada 17 tahun hukumannya, sekarang saya tambahin 18 tahun. Intinya Tuhan Yesus baik. Sampai detik ini kebaikan yang kami berdua menikmati. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang terus support kami, terus berdoa, mendukung, terus luar biasa. Terima kasih. Saya bersyukur, bersuka cita punya orang tua yang luar biasa. Dan Tuhan juga para pengurus, ibu-ibu cantik, semua para pelayan Tuhan, tim PAW, semua yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doanya, untuk dukungan, supportnya, semuanya luar biasa. Kami tetap kuat, kami tetap sehat sampai sekarang. Haleluya. Dan semua jemaat yang dikasih Tuhan juga terima kasih untuk doa-doanya sampai hari ini. Kami tetap yes and okay. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Aduh pagi saya kaget. Tuh, 2 tahun. Oh iya. Karena tidak sempat jadinya sedikit berkat. Saya puji Tuhan. Siapa ampun dari Bapak ya. Terima kasih, memberkati. Ada yang mungkin satu kata dari kaum muda untuk Kak Erna, ketuanya. Satu kata, satu kalimat. Terima kasih sudah membimbing kami semua. Tuhan memberkati. Sama, berkati. Kamu wanita. Kamu wanitanya, dia pegang video. Komentarnya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semakin semangat maju terus dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk Kaira. Boleh bangkit berdiri, kita memberkati semua. Bu ya, Bu Pas bisa ke dalam dulu, ke ruang ibadah dulu. Kita memberkati Bu ya, Bu Pas sambil bawa tepung sama minyak. Loh, ini guyon ini. Iya, kita akan memberkati rekan-rekan Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, kami ucap syukur Tuhan karena tepat hari ini Tuhan hamba-Mu berulang tahun. Ibu Erna, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, dengan memasuki usia yang baru, Kau yang menambah-nambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, sesuatu yang baru Tuhan. Kau limpahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani dari segala penjuru Tuhan. Kau yang memberkati apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan Tuhan. Kau tahu Tuhan memberkati hamba-Mu suami istri. Tuhan limpahkan segala rahmat-Mu. Kau lihat kesetiaan, Kau lihat iman mereka Tuhan. Kau lihat jerilah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberkati. Usaha dari Pak Agus Tuhan dengan ditopang oleh hamba-Mu Ibu Erna. Tuhan Yesus yang memberkati, Kau yang membukakan tingkat-tingkat ilmu Tuhan untuk kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Dan untuk Bapak Ibu ambil sendiri ya. Tadi masuk, tadi masuk ke sana. Ya, tunggu aja ya. Silakan duduk. Ada berkat dari keluarga Bapak Ibu Agus. Itu Pak. Ya. Kena ini, kena sorot des. Lah iya.
Enggak, itu lontong mie bukan banyak.